Halo sobat, kali ini Galdior akan membahas film yang bertema kekaisaran, menceritakan tentang seorang detektif yang menyelidiki sebuah kasus kematian salah satu menteri pertahanan kekaisaran. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalau kalian pencet tombol subscribe dahulu. Dan yang paling penting, jangan lupa beri tombol hype. Tanpa berlama-lama langsung aja kita gaskan. Kisah akan diperlihatkan bahwa tentara yang dikejar oleh musuh dengan begitu banyak ledakan. Namun, atmosfer berubah seketika berbalik 180 derajat. Yang tadinya medan perang, ini justru mereka berada di suatu tempat dengan dipenuhi wanita-wanita cantik yang menggoda mereka semua. Sementara, Nanti Perangkong lebih tertarik dengan bunga yang ia temukan. Bunga itu bernama bunga pesisir, memiliki khasiat obat dan dapat memanjangkan umur bagi yang memakannya. Namun saat Menteri Kong menarik bunganya, atmosfer tiba-tiba berubah lagi. Kini, situasi kembali semula, di mana para musuh yang tampak terlihat mirip dengan mayat menyerang mereka. Mereka adalah prajurit alam baka. Ledakan terjadi di mana-mana. Mentekong menjadi satu-satunya orang yang masih selamat. Ia kembali ke kediamannya, membawa bunga pesisir ke ruangan alkemisnya. Ia berharap bisa mendapatkan umur yang panjang. Namun siapa sangka, prajurit alam baka mengikutinya. Para pelayan di sana habis dibantai oleh para prajurit alam baka itu. Sementara itu, di Kekaisaran geger, pembawa pesan panik membawakan berita bahwa prajurit alam baka mencari bunga pesisir dan menewaskan menteri perangnya. Kekaisaran yang memiliki wawasan tinggi dan logika yang matang tak mempercayai hal itu. Ia menugaskan Menteri Mahkamah Agung di Renji untuk menyelidiki hal ini. Namun Di sedang melakukan tugas penyelidikan di daerah Jiang dan Huangzhou. Sehingga Kaisar menyuruh Sang Guang Zinger untuk menyampaikan titah kepada Di Renji dan membantu penyelidikan kasus bunga pesisir dan prajurit alam baka. Ia adalah Di Renji dan asistennya bernama Yue. Mendapatkan tugas dari Kaisar, Zinger akan membantu penyelidikan. Hujan turun. Malam itu mereka bertiga memutuskan untuk berteduh di sebuah bangunan. Terdapat Patua yang nampak lusuh. Patua itu nampak curiga. Namun setelah mereka bertiga menjelaskan bahwa mereka bukan orang jahat, ia pun tenang. Namun tiba-tiba saja, panah menghancurkan api unggun mereka. Salah satu penyerang dibiarkan hidup. Namun ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Yue menemukan sesuatu di bajunya. Di lantas menemui Patua tadi. Ia sekarat. Tiba-tiba saja ia berkata, 10 mil, lembah alam baka di timur, Will Cheng Huang. Dia menyelidiki Patua itu. Badannya penuh luka hewan buas. Tangannya kapalan. Sering disebabkan oleh cangkul atau baja. Jadi Di menyimpulkan bahwa dirinya adalah pemburu dari Luangzhou. Dia memberikan tanda bertuliskan Wei, namun Di masih belum bisa mengartikan kata-kata terakhir dari Patua itu. Keesokan paginya, mereka sampai di kota Luangzhou, tempat lokasi kejadian. Semua orang tampak kumpul di papan pengumuman. Penyelidikan Menteri Kong dibatalkan. Namun, siapapun yang pergi ke gunung dan mendapatkan bunga pesisir, ia akan mendapatkan hadiah 100 tile dari Gubernur Tu Yuzi. Kematian Menteri Kong menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Namun keanehan terjadi. Dia menyadari bahwa Gubernur Lu tidak melakukan penyelidikan yang membuat mereka curiga. Di perjalanan, mereka menemukan sekelompok masyarakat dipukuli oleh para penjaga, mengatakan bahwa mereka mengganggu kediaman gubernur. Tujuan mereka adalah meminta tolong untuk membantu menemukan suku mereka yang hilang di gunung dalam upaya pencarian bunga pesisir yang gubernur sayembarakan. Di Renji menghentikan perilaku buruk mereka.
Salah satu bangsawan marah. Namun, ia diberitahu oleh prajurit bahwa ia adalah orang dari kekaisaran yang membuat dirinya kicap seketika. Orang-orang itu menjelaskan semuanya tentang suami mereka yang hilang untuk mencari bunga pesisir. Namun pemerintah tidak mendengar laporan mereka. Tak lama, tibalah Gubernur Luzong. Ia memperkenalkan diri bernama Gubernur Lu Yuzi, meminta maaf karena para pejabatnya yang dinilai tidak becus, dan dirinya baru mendapatkan kabar kalau para pemburu hilang. Dia langsung menembaknya dengan pertanyaan tentang kasus kematian Menteri Perangko. Gubernur Lu mengatakan bahwa kematian itu dinilainya tak wajar dan aneh. Jadi, ia takut untuk menyelidikinya. Ia takut dibunuh oleh roh jahat. Di sempat bingung bahwa sekelas gubernur pun percaya tahayul, membuatnya curiga. Tak lama, Pangeran Wei tiba. Ia datang dengan amarah karena Gubernur Lu menolak penyelidikan. Untungnya, Kaisar memerintahkan direnji, ucap sang pangeran. 回王爷，此乃妖邪作祟。一派胡言！ Penyelidikan pun dimulai. Pelayan Menteri Kong mengatakan bahwa tuannya sangat amat terobsesi membuat pil karena dirinya sedang sakit parah dan ia ingin umur yang panjang. 仙丹方就是葛道长的，彼烟花是药引。 Pelayan itu mengatakan kepada Di bahwa ia melihat prajurit alam baka menyerang. Kekacauan terjadi. Pelayan itu pingsan sebelum para prajurit alam baka itu menghilang. Jingger memeriksanya, namun ia tak mendapatkan apapun. Saat turun, ia menemukan secarik kain. Tapi itu bukan milik Menteri Kong. Pelayan mengatakan kalau tuannya tidak menggunakan jubah. Pelayannya juga mengatakan bahwa tuannya sering berperilaku gila seperti ia dirasuki iblis. Dia masuk ke ruangan alkemis Menteri Kong. Ia menemukan bubuk sulfur dan minyak tong. Ia bertanya kepada pelayan bagaimana Menteri Kong mati. Ia mengatakan jasadnya habis menjadi arang. Dia menemukan serbuk putih. Ia terkejut, itu adalah serbuk terlarang Wuxi. Setelah penyelidikan, detektif Di yang suka arak pun tepar. Di luar seorang mengawasinya. Er menyadari hal itu. Ia mengikutinya. Dan rupanya itu adalah orang suruhan dari Gubernur Lu. Membuat Di semakin curiga kepada Gubernur Lu. Keesokannya, mereka bertindak secara terpisah. Di pergi ke kuil untuk menemui pendeta G. Namun muridnya mengatakan bahwa ia tak ada di kuil dan akan pulang dalam beberapa minggu ke depan. Jadi, mereka hanya membakar dupa dan berdoa. Dia menyadari ada seorang yang mengawasinya. Sedangkan Yue melihat Gubernur Lu mengendap-endap menggunakan jubah hitam. Ia memasuki tempat hiburan untuk pria, sehingga ia tak bisa masuk. Jadi Yue harus menyamar menjadi seorang pria. Berdandan seperti akan melakukan ritual satanik. Tapi sebenarnya mereka telah merencanakan untuk cepat mengusir direnji dari kota ini. Dia tak sengaja membuat bunyi berisik. Ia menyekap salah satu orang agar tak bersuara. Namun ia tetap ketahuan oleh salah satu pembunuh ternama yang orang misterius itu bayar. Yue terluka di bagian dadanya. Untungnya ia berhasil kabur melarikan diri. Salah satu pemakai jubah misterius menanyakan pergerakan rencana mereka. Semuanya berjalan lancar, ucap pembunuh wanita tersebut. Pendeta G nampak sudah kembali ke kuil. Dia sudah menyadari kalau pendeta G tidak benar-benar pergi. Ia tahu karena anak muridnya memberikan gelagat aneh mengawasinya. Dia mengatakan tujuan utamanya adalah membawa kembali pendeta G ke dalam penjara. Jingger dan Di mencoba mengalahkan semua prajurit alam baka itu. Namun mereka seolah tidak ada habisnya, sampai Di menggunakan tongkat naganya yang bisa memecah semua ilusi. 传播幻术的亢龙锏，道家正统，一派胡言。 Langsung aja lah pelakunya itu pangeran yang akan melakukan kudeta. Gue lagi gabut coy, gue nggak lagi gabut. Udahlah, pelakunya pangeran yang akan melakukan kudeta cuy. Oke, gitu aja ya. Jangan lupa subscribe.